Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit Jakarta sudah menghitam sempurna, digantikan oleh gemerlap lampu gedung-gedung pencakar langit yang seolah berlomba menusuk angkasa. Arini mencengkeram kemudi mobilnya, buku-buku jarinya memutih. Jantungnya berdebar tidak karuan, sebuah irama kecemasan yang sudah menjadi musik latarnya selama beberapa bulan terakhir. Ini bukan sekadar perasaan, bukan lagi cemburu buta. Ini adalah akumulasi dari 1000 kebohongan kecil, dari aroma parfum asing yang samar-samar menempel di kemeja suaminya, dari rapat-rapat mendadak di akhir pekan yang tidak pernah menghasilkan apa-apa selain kelelahan di wajah Bram. Malam ini, instingnya berteriak paling kencang, menuntunnya ke sebuah nama yang sering ia dengar disebut Bram dalam tidurnya, Le Ciel. Restoran paling mewah di ibu kota, tempat para dewa dan dewi sosialita memamerkan kekayaan mereka. Tempat yang tidak akan pernah Bram kunjungi bersamanya, karena menurut Bram, Arini tidak akan nyaman berada di sana. Tempat seperti itu bukan duniamu, sayang, begitu katanya dulu. Kini Arini mengerti, itu bukan dunianya karena dunia itu sudah diisi oleh orang lain. Mobilnya berhenti di lobi yang megah. Seorang petugas valet dengan seragam necis membukakan pintu untuknya. Arini melangkah keluar, sadar betul betapa kontras penampilannya dengan lingkungan sekitar. Ia hanya mengenakan blus katun sederhana berwarna krem dan celana panjang hitam, tanpa perhiasan mencolok selain cincin kawin tipis yang melingkar di jari manisnya. Rambutnya hanya diikat ekor kuda. Ia adalah anomali di tengah lautan gaun desainer dan jas berharga puluhan juta. Beberapa pasang mata sempat meliriknya dengan tatapan bertanya, mungkin mengiranya salah satu pegawai atau seseorang yang tersesat. Arini mengabaikan mereka semua. Tujuannya hanya satu. Pintu kaca raksasa terbuka secara otomatis, menyambutnya dengan alunan musik klasik yang lembut dan aroma masakan mahal yang menggugah selera. Interior restoran itu memukau, dengan langit-langit tinggi berhias lampu kristal raksasa yang membiaskan cahaya ke segala arah, menciptakan ribuan pelangi kecil. Setiap meja ditutupi taplak putih bersih, dihiasi sebatang mawar merah segar dalam vas ramping. Para tamu berbicara dalam bisikan, tawa mereka terdengar sopan dan terkendali. Arini menarik napas panjang, mencoba menenangkan badai di dalam dadanya. Matanya menyapu seluruh ruangan, mencari satu sosok yang paling ia kenal. Dan di sanalah dia. Di sudut ruangan yang agak terpencil, di dekat jendela besar yang menyuguhkan pemandangan malam kota, suaminya duduk. Dunia Arini seakan berhenti berputar. Bram, suaminya, pria yang setiap pagi ia siapkan sarapannya, pria yang ia doakan keselamatannya setiap malam, sedang tertawa. Tawa itu lepas, renyah, dan penuh kebahagiaan. Tawa yang sudah lama tidak pernah Arini dengar ditujukan untuknya. Di hadapannya, duduk seorang wanita yang kecantikannya seolah ikut menerangi sudut ruangan itu. Gaun merah menyala membalut tubuhnya dengan sempurna, rambut hitam panjangnya tergerai indah, dan bibir merahnya mereka setiap kali Bram melontarkan lelucon. Mereka terlihat begitu serasi, begitu sempurna, sepasang kekasih dari sampul majalah. Lalu, momen itu terjadi. Momen yang menghancurkan sisa-sisa harapan yang masih coba Arini pertahankan. Dengan gerakan mesra, Bram mengambil sepotong daging dari piringnya dengan garpu, lalu menyuapkannya ke mulut wanita itu. Wanita itu menerimanya dengan manja, matanya tidak pernah lepas dari wajah Bram. Rasa sakit yang tajam menusuk ulu hati Arini, membuatnya sulit bernapas. Kakinya terasa lemas, ia harus berpegangan pada pilar marmer yang dingin di dekatnya agar tidak jatuh. Selama ini, ia selalu mencoba menyangkal. Ia mencoba percaya pada setiap alasan yang Bram berikan. Lembur, pertemuan dengan klien, perjalanan bisnis. Semua kebohongan itu kini terhampar jelas di depan matanya dalam bentuk adegan romantis yang memuakan. Pengkhianatan itu nyata. Rasa sakit itu nyata. Namun, di bawah lapisan kehancuran itu, sesuatu yang lain mulai muncul ke permukaan. Sesuatu yang dingin, tenang, dan sangat kuat. Kemarahan. Bukan kemarahan yang meledak-ledak, melainkan kemarahan yang membeku, yang mempertajam logikanya dan menjernihkan pandangannya. Ia tidak akan lari. Ia tidak akan menangis di sini. Ia sudah cukup lama menjadi penonton dalam sandiwara suaminya. Malam ini, ia akan naik ke atas panggung. Ia akan mengakhiri pertunjukan ini dengan caranya sendiri. Selama bertahun-tahun ia menyembunyikan siapa dirinya, merendahkan dirinya menjadi istri sederhana demi mendapatkan cinta yang tulus. Ia memberikan Bram panggung, memberinya kekuasaan, memberinya dunia yang ia kira ia bangun sendiri. Dan beginilah cara Bram membalasnya.
Dengan menginjak-injak kepercayaan dan cinta yang telah Arini berikan. Cukup sudah. Malam ini, Bram akan belajar bahwa semua yang ia miliki, semua yang ia banggakan, berdiri di atas fondasi yang dibangun oleh wanita yang sedang ia hianati. Arini melepaskan pegangannya pada pilar. Ia menegakkan punggungnya, mengangkat dagunya sedikit. Setiap pasang mata yang tadi memandangnya aneh kini, ia tatap balik dengan sorot mata yang tajam, membuat mereka cepat-cepat mengalihkan pandangan. Langkahnya mantap saat ia berjalan melintasi lantai marmer yang berkilauan. Suara hak sepatunya yang tidak seberapa tinggi terdengar tegas di tengah denting perak dan bisikan para tamu. Ia tidak lagi merasa seperti orang asing. Ia merasa seperti seorang ratu yang datang untuk mengambil kembali kerajaannya. Semakin dekat ia ke meja itu, semakin jelas ia bisa melihat wajah mereka. Wajah Bram yang berseri-seri karena cinta yang salah. Wajah wanita itu yang angkuh dan puas. Arini berhenti sejenak, mengamati mereka dari jarak beberapa meter. Ia merekam pemandangan itu dalam benaknya, menjadikannya bahan bakar untuk apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Ia melihat bagaimana tangan Bram menggenggam tangan wanita itu di atas meja. Cincin kawin yang Arini pasangkan di jari Bram berkilau di bawah cahaya lampu, sebuah ironi yang menyakitkan. Arini menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua kekuatannya. Pertunjukan akan segera dimulai. Ia melangkah maju, melewati seorang pelayan yang menatapnya bingung. Akhirnya, ia tiba di samping meja mereka, bayangannya jatuh menimpa piring-piring mahal di hadapan mereka berdua. Senyum tipis namun dingin terukir di bibirnya, matanya menatap lurus ke arah Bram yang masih belum menyadari kehadirannya. Makan malamnya kelihatan lezat. Mas, boleh aku bergabung? Suaranya terdengar tenang, jelas, dan mematikan. Musik klasik yang lembut seolah berhenti mengalun. Waktu terasa melambat. Bram dan wanita itu, yang baru saja akan tertawa, membeku seketika. Tawa mereka mati di tenggorokan. Garpu di tangan Bram bergetar sebelum akhirnya jatuh berdentang di atas piring porselen, memecah keheningan yang mencekam. Wajah mereka yang tadinya berseri-seri kini berubah pias, karena keterkejutan yang luar biasa. Mata Bram membelalak, menatap Arini seolah melihat hantu. Keheningan yang pecah oleh suara garpu jatuh itu, terasa lebih pekat dari sebelumnya. Bram menatap Arini dengan mulut sedikit terbuka, otaknya yang biasanya tajam dalam berbisnis kini macet total, tidak mampu memproses skenario terburuk yang menjadi kenyataan di depan matanya. Wanita di hadapannya, yang Arini tebak bernama Luna berdasarkan gumaman Bram dalam tidurnya, adalah yang pertama kali pulih dari keterkejutan. Wajah cantiknya mengeras, tatapan kagetnya berubah menjadi kilatan permusuhan yang tidak ditutup-tutupi. Ia tidak merasa bersalah, ia merasa terganggu. Arini, kamu... Sedang apa kamu di sini? Bram akhirnya berhasil mengeluarkan suara, meskipun terdengar serak dan tergagap. Ia melirik panik ke sekeliling, berharap tidak ada kolega bisnisnya yang melihat pemandangan ini. Citranya sebagai eksekutif sukses yang berwibawa bisa hancur dalam sekejap. Sebelum Arini sempat menjawab, Luna tertawa kecil. Tawa yang dibuat-buat, penuh dengan penghinaan. Ia meletakkan serbetnya dengan gerakan anggun, lalu menyandarkan punggungnya ke kursi, memindai penampilan Arini dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan merendahkan. Seolah Arini adalah serangga menjijikan yang merusak pesta makannya. Oh, jadi ini istrimu yang sering kamu ceritakan itu, Bram? Yang kampungan, dan tidak pernah bisa diajak acara penting. Kata Luna dengan suara yang sengaja dikeraskan, cukup untuk didengar oleh beberapa meja di dekat mereka. Aku kira kamu berlebihan, ternyata kamu justru meremehkan situasinya. Pakaian macam apa itu? Kamu mau melamar jadi petugas kebersihan di sini? Setiap kata yang keluar dari bibir merah Luna adalah belati tajam yang dirancang untuk menusuk harga diri Arini. Bram tidak melakukan apapun untuk menghentikannya. Ia hanya diam, wajahnya pucat, terjebak di antara rasa malu dan ketakutan. Keheningannya adalah persetujuan. Dalam hati, Arini mencatat semua ini. Ini bukan lagi hanya tentang perselingkuhan, ini tentang penghinaan yang disengaja. Dengar ya, perempuan desa, lanjut Luna, mencondongkan tubuhnya ke depan. Kamu lihat sekelilingmu? Ini Le Ciel. Tempat untuk orang-orang berkelas. Tempat di mana satu botol anggur harganya lebih mahal dari seluruh isi lemarimu. Kamu dan Bram sudah tidak selevel lagi. Dia adalah bintang yang sedang bersinar, sementara kamu hanyalah debu yang menempel di sepatunya. Seharusnya kamu sadar diri dan melepaskannya sejak lama. Arini tetap diam, membiarkan Luna mengeluarkan semua racunnya. Ia menatap lurus ke arah Bram, mencari sedikit saja pembelaan dari pria yang telah berjanji untuk melindunginya seumur hidup. Tapi yang ia temukan hanyalah mata yang mengelak dan bibir yang terkatup rapat.
Bram telah memilih pihaknya. Pria itu sudah hancur di mata Arini, bahkan sebelum drama ini mencapai puncaknya. Melihat Arini tidak bereaksi, Luna menjadi semakin menjadi-jadi. Ia mengira diamnya Arini adalah tanda kelemahan, tanda kekalahan. Ia merasa menang. Dengan senyum penuh kemenangan, ia meraih lengan Bram dan bergelayut manja. Sayang, rengeknya dengan suara yang dibuat semanis mungkin. Aku sudah muak melihat wajah menyedihkannya. Suruh dia pergi, atau lebih baik lagi, selesaikan semuanya sekarang juga. Aku mau semua orang di sini tahu kalau kamu adalah milikku. Ceraikan dia sekarang juga, di sini. Talak 3. Permintaan itu begitu keterlaluan, begitu tidak tahu malu, hingga beberapa tamu di meja lain yang sejak tadi mencuri dengar pun terkesiap. Mereka menatap tidak percaya ke arah meja itu, menantikan babak selanjutnya dari drama yang tersaji gratis di depan mereka. Ini adalah puncak dari penghinaan. Luna tidak hanya ingin merebut suami Arini, ia ingin menghancurkan Arini, melumat sisa-sisa martabatnya di depan umum. Semua mata kini tertuju pada Bram. Pria itu menelan ludah dengan susah payah. Di satu sisi, ada Arini, istrinya, ibu dari anak-anak yang mungkin akan mereka miliki, wanita yang menemaninya dari nol. Di sisi lain, ada Luna, simbol dari kehidupan baru yang glamor, trofi dari kesuksesan yang ia kira ia raih sendiri. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Dalam kepanikannya, ia membuat keputusan yang akan menghancurkan hidupnya. Ia memilih citranya, memilih wanita simpanannya. Ia menatap Arini, tatapannya dingin dan final. Ia menarik napas dalam-dalam, siap mengucapkan kata-kata yang diminta Luna. Siap menghancurkan pernikahan mereka di atas sepiring steak wagyu yang belum selesai dimakan. Namun, sebelum sepatah kata pun sempat keluar dari mulut Bram, sebelum kemenangannya terasa lengkap di bibir Luna, Arini melakukan sesuatu yang sama sekali tidak mereka duga. Di tengah tatapan iba dan cemooh dari seluruh restoran, Arini tertawa. Itu bukan tawa histeris orang yang putus asa. Bukan juga tawa getir orang yang kalah. Itu adalah tawa yang tenang, renyah, dan terdengar sangat geli. Seolah ia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Tawa itu memotong ketegangan seperti pisau panas membelah mentega. Semua orang terdiam, bingung. Luna berhenti tersenyum, alisnya bertaut. Efek tawa itu pada Bram jauh lebih dramatis. Jika sebelumnya wajahnya hanya pucat karena malu, kini berubah menjadi pucat pasi seperti mayat. Matanya membelalak ngeri, menatap Arini seolah baru pertama kali melihat istrinya. Ada pemahaman yang mengerikan, sebuah firasat buruk yang tiba-tiba merayap di tulang punggungnya. Tawa Arini yang sederhana itu terdengar seperti lonceng kematian di telinganya. Dia mengenal istrinya. Arini tidak pernah tertawa seperti itu. Tawa itu adalah tawa seseorang yang memegang semua kartu, seseorang yang tahu persis bagaimana permainan ini akan berakhir. Kepanikan murni yang dingin mulai menjalar di pembuluh darahnya. Kenapa kamu tertawa? Tanya Bram, suaranya bergetar hebat, nyaris tak terdengar. Ia tidak lagi peduli pada Luna atau tamu lain. Seluruh fokusnya kini terkunci pada istrinya, pada senyum misterius dan tatapan mata yang tiba-tiba terlihat begitu asing dan berbahaya. Tawa Arini mereda, meninggalkan keheningan yang 1000 kali lebih berat daripada sebelumnya. Udara di sekitar meja mereka terasa begitu pekat, seolah bisa dipotong dengan pisau. Mata Bram terpaku pada Arini, mencari jejak kegilaan atau keputusasaan di wajah istrinya, namun ia tidak menemukan apa-apa selain ketenangan yang menakutkan. Ketenangan seorang pemain catur yang baru saja mengucapkan sekakmat. Pertanyaannya yang bergetar, kenapa kamu tertawa? Menggantung di udara, terdengar begitu lemah dan menyedihkan. Arini mengalihkan pandangannya dari Bram ke Luna sejenak, tatapannya dingin dan analitis, sebelum kembali menatap suaminya. Aku tertawa karena kalian berdua, jawabnya dengan suara yang stabil dan jelas. Aku tertawa membayangkan betapa lucunya permintaanmu, Luna. Meminta Bram untuk menalaku. Arini menggelengkan kepalanya pelan, senyum tipis masih tersungging di bibirnya. Kalian yakin mau melakukan itu? Di sini? Di restoranku sendiri? Kata-kata itu terlontar begitu saja, tanpa penekanan khusus, namun dampaknya seperti ledakan bom sunyi. Bram tersentak seolah tersengat listrik. Luna, di sisi lain, tertawa mengejek, lebih keras dari sebelumnya, seolah ingin menutupi kegugupannya yang tiba-tiba muncul. Restoranmu? Hah? Jangan mimpi kamu, cibir Luna, suaranya melengking. Sudah gila ya karena suamimu mau menceraikanmu? Dengar, perempuan aneh, berhenti mengarang cerita dan cepat pergi dari sini sebelum aku panggil keamanan untuk menyeretmu keluar. Arini tidak menggubris hinaan Luna. Ia bahkan tidak meliriknya.
Pandangannya tetap terkunci pada Bram, yang kini gemetarannya semakin terlihat. Ia tahu suaminya tidak bodoh. Bram mungkin angkuh dan buta oleh kesuksesan, tapi ia adalah seorang direktur. Otaknya pasti sedang bekerja keras sekarang, mencoba menghubungkan titik-titik yang selama ini ia abaikan. Restoran Le Ciel adalah bagian dari Wijaya Group, sebuah konglomerasi raksasa yang bergerak di bidang properti dan gaya hidup. Perusahaan tempat Bram bekerja, sebuah firma investasi yang sedang naik daun, juga baru saja diakuisisi oleh Wijaya Group 6 bulan lalu. Dan nama keluarga Arini adalah Arini Wijaya. Sebuah fakta yang selalu ia sembunyikan, sebuah nama yang tidak pernah ia gunakan sejak mereka menikah. Tanpa memutuskan kontak mata dengan Bram, Arini mengangkat tangannya sedikit, sebuah isyarat kecil yang hampir tak terlihat. Namun di seberang ruangan, seorang pria parubaya yang mengenakan setelan jas paling rapi di antara semua staf, menangkapnya dalam sekejap. Pria itu, Pak Tirtayasa, manajer umum restoran yang terkenal sangat teliti dan berwibawa, langsung meletakkan apapun yang sedang dipegangnya. Wajahnya yang biasanya tenang kini terlihat cemas luar biasa. Dengan langkah cepat namun tetap menjaga martabatnya, ia berjalan melintasi ruangan, melewati para tamu yang menatapnya penuh tanya. Tujuannya hanya satu, meja di sudut ruangan yang telah menjadi pusat perhatian. Luna melihat manajer itu datang dan tersenyum puas. Bagus, akhirnya ada yang akan mengusir sampah ini, desisnya pada Bram. Bram tidak mendengar. Seluruh inderanya terfokus pada manajer yang semakin mendekat dan istrinya yang berdiri tenang seperti patung pualam. Firasat buruk yang tadi hanya merayap kini telah berubah menjadi monster yang mencengkeram jantungnya. Ia mulai berdoa dalam hati, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Pak Tirtayasa tiba di meja mereka. Ia bahkan tidak melirik Bram, sang direktur dari salah satu anak perusahaan pemilik restoran ini, yang biasanya selalu ia sapa dengan penuh hormat. Ia juga tidak memedulikan Luna yang menatapnya dengan angkuh. Seluruh perhatiannya tercurah pada satu orang. Dengan gerakan yang penuh takzim, gerakan yang biasa ia persembahkan hanya untuk pemilik tertinggi, Pak Tirtayasa membungkukkan badannya dalam-dalam di hadapan Arini. Punggungnya hampir sejajar dengan lantai. "Selamat malam, Nyonya Direktur Utama," kata Pak Tirtayasa, suaranya terdengar jelas dan hormat, memecah keheningan di seluruh restoran. "Mohon maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang terjadi. Ada yang bisa saya bantu? Perlu kami panggilkan keamanan untuk mengamankan Nyonya dari gangguan ini." Setiap kata adalah paku yang menancap di peti mati Bram. Nyonya Direktur Utama. 3 kata itu berputar-putar di kepalanya seperti badai. Direktur Utama Wijaya Group. Pemilik segalanya. Pemilik perusahaan tempat ia bekerja. Pemilik gedung ini. Pemilik restoran ini. Pemilik kartu kredit di dompetnya. Pemilik rumah yang ia tinggali. Pemilik mobil yang ia kendarai. Pemilik dari seluruh hidup yang ia banggakan. Dan pemilik itu adalah Arini, istrinya. Wanita sederhana yang baru saja ia biarkan dihina habis-habisan oleh selingkuhannya. Darah seolah tersedot habis dari wajah Bram. Pandangannya kabur, telinganya berdengung. Ia bisa merasakan tatapan dari seluruh penjuru ruangan, bukan lagi tatapan penasaran, melainkan tatapan yang menusuk, penuh dengan cemoohan dan rasa kaget. Ia melihat Luna di sampingnya. Wajah cantik itu kini pucat dan kaku, mulutnya sedikit ternganga, matanya membelalak tidak percaya. Riasan mahalnya tidak mampu menutupi ekspresi kebingungan dan ketakutan yang total. Dunia Luna yang dibangun di atas kemewahan Bram baru saja retak hingga ke fondasinya. Arini akhirnya menatap Pak Tirtayasa. "Tidak perlu, Pak Tirta. Saya bisa menanganinya sendiri. Terima kasih atas perhatian Anda," jawabnya dengan nada tenang yang berwibawa, nada yang belum pernah Bram dengar seumur hidupnya. Pak Tirtayasa mengangguk patuh dan menegakkan tubuhnya, lalu berdiri siaga di dekat Arini, posisinya jelas menunjukkan siapa yang ia layani. Pemandangan itu adalah sebuah deklarasi tanpa kata. Seorang manajer restoran mewah yang membungkuk patuh pada seorang wanita berpenampilan sederhana, sementara seorang direktur dan sosialita glamor duduk membeku seperti patung es. Permainan telah berubah. Papan catur telah dibalik. Dan Arini, yang selama ini dianggap sebagai pion yang tidak berharga, ternyata adalah sang ratu. Pikiran Bram melayang mundur, menembus kabut kepanikan yang menyelimutinya saat ini, kembali ke masa lalu, ke sebuah masa yang terasa begitu jauh dan berbeda. 10 tahun yang lalu. Ia hanyalah seorang staf pemasaran junior yang penuh dengan mimpi dan ambisi, tinggal di sebuah kamar kos sempit di pinggiran Jakarta. Gajinya pas-pasan, tapi semangatnya untuk menaklukkan dunia tidak pernah padam. Di sanalah, di sebuah kedai kopi sederhana yang sering ia kunjungi untuk bekerja, ia bertemu dengan Arini.
Arini saat itu adalah seorang gadis pendiam yang sering duduk di sudut ruangan, ditemani sebuah buku tebal dan secangkir teh. Ia tidak seperti gadis-gadis lain yang Bram kenal. Ia tidak banyak bicara, tidak memakai riasan tebal, dan pakaiannya selalu sederhana. Namun ada sesuatu pada dirinya yang menarik Bram. Kecerdasan yang terpancar dari matanya saat mereka berdiskusi tentang buku, senyumnya yang tulus, dan ketenangannya yang meneduhkan. Bram tidak tahu, dan tidak peduli, siapa orang tuanya atau dari mana asalnya. Ia hanya tahu bahwa di dekat Arini, ambisinya yang membara terasa seimbang. Yang Bram tidak tahu adalah Arini saat itu baru saja kehilangan ayahnya, mendiang Rahmat Wijaya, seorang taipan legendaris pendiri Wijaya Group. Arini, sebagai anak tunggal, mewarisi seluruh kerajaan bisnis itu. Namun warisan itu terasa seperti beban. Seumur hidupnya ia melihat bagaimana harta keluarganya menarik lintah darat, teman-teman palsu, dan para pria yang hanya melihatnya sebagai jalan pintas menuju kekayaan. Sebelum wafat, ayahnya pernah berpesan, harta bisa membeli kesetiaan, tapi tidak bisa membeli kepercayaan. Temukan seseorang yang mau membangun istana bersamamu dari nol, bukan seseorang yang hanya ingin tinggal di istana yang sudah jadi. Pesan itu terngiang kuat di benak Arini. Maka, ia membuat sebuah keputusan radikal. Ia menanggalkan nama Wijaya. Di depan dunia, ia hanyalah Arini, seorang yatim piatu yang bekerja sebagai penerjemah lepas, hidup dari warisan orang tua yang tidak seberapa. Ia menyerahkan kendali operasional perusahaan kepada dewan direksi yang sudah sangat ia percayai, sementara ia mengawasi semuanya dari jauh, sebagai pemilik anonim yang hanya dikenal sebagai Nyonya A. Ia mendambakan kehidupan normal, mendambakan cinta yang tulus. Dan Bram, dengan segala pesona dan ambisinya yang murni saat itu, tampak seperti jawaban atas doanya. Hubungan mereka berjalan mulus. Mereka menikmati kencan-kencan sederhana, makan bakso di pinggir jalan, menonton film di bioskop kelas 2, berjalan-jalan di taman kota. Bram sering bercerita tentang mimpinya menjadi orang besar, tentang rencananya untuk memberikan Arini kehidupan yang layak. Suatu hari nanti, Rin, aku akan membawamu makan di Leciel. Janjinya suatu malam sambil menatap gedung-gedung tinggi. Aku akan pastikan kamu mendapatkan semua yang terbaik. Arini hanya tersenyum, hatinya menghangat oleh ketulusan Bram. Ia merasa telah menemukan pria yang tepat. Setelah setahun berpacaran, Arini memutuskan untuk melakukan ujian terakhir. Melalui jaringan perusahaannya yang tak terlihat, ia mengatur agar Bram mendapatkan tawaran pekerjaan di sebuah firma investasi yang baru dan menjanjikan, PT Cakra Dinamika. Tentu saja, firma itu adalah salah satu anak perusahaan baru milik Wijaya Group yang sengaja ia dirikan. Bram, yang merasa ini adalah hasil dari kerja kerasnya, menerima tawaran itu dengan antusias. Mereka pun menikah dalam sebuah upacara sederhana, sesuai keinginan Arini. Disinilah segalanya mulai berubah, perlahan namun pasti. Dengan sumber daya tak terbatas yang secara rahasia disuntikan oleh Arini, PT Cakra Dinamika melesat bak roket. Proyek-proyek Bram selalu berhasil, investasinya selalu untung besar. Ia dengan cepat naik pangkat, dari manajer, kepala divisi, hingga akhirnya diangkat menjadi direktur. Bram mabuk kepayang oleh kesuksesan. Ia mulai percaya bahwa ia adalah seorang jenius finansial, seorang Midas yang sentuhannya bisa mengubah segalanya menjadi emas. Ia lupa bahwa di belakangnya, ada tangan tak terlihat yang selalu memastikan jalannya mulus. Sikapnya berubah. Pria yang dulu hangat dan sederhana kini menjadi sombong dan haus pengakuan. Ia mulai terobsesi dengan barang-barang mewah. Jam tangan mahal, mobil sport, setelan jas dari desainer ternama. Ia mulai memandang rendah orang-orang yang ia anggap berada di bawahnya. Termasuk, sayangnya, istrinya sendiri. Kesederhanaan Arini yang dulu ia puji kini dianggapnya sebagai sesuatu yang memalukan. Sayang, kamu harus lebih merawat diri. Atau, kenapa kamu tidak membeli tas baru? Aku malu melihatmu pakai tas itu terus. Adalah kalimat-kalimat yang mulai sering Arini dengar. Arini melihat semua perubahan itu dengan hati yang pedih. Ia mencoba menasihati, mencoba mengingatkan Bram tentang siapa mereka dulu. Tapi semua nasihatnya dianggap sebagai tanda iri hati, sebagai ketidakmampuan Arini untuk memahami dunia barunya yang gemerlap. Arini memilih diam, berharap ini hanyalah fase yang akan berlalu. Ia terus memainkan perannya sebagai istri sederhana, berharap suaminya akan kembali. Namun Bram justru semakin menjauh, tenggelam dalam dunia sosialita di mana ia bertemu Luna. Puncak dari ironi itu terjadi sekitar setahun yang lalu, pada hari ulang tahun pernikahan mereka. Bram pulang dengan sebuah kotak beludru kecil. Bukan perhiasan, melainkan sebuah kartu kredit berwarna hitam metalik.
Kartu kredit paling premium yang hanya dimiliki segelintir orang. Ini untukmu, sayang, katanya dengan bangga. Kartu tambahan dari kartuku. Limitnya tak terbatas. Pakai ini, beli apapun yang kamu mau. Beli gaun, perhiasan, apa saja. Aku sekarang bisa memberimu dunia. Arini menerima kartu itu dengan tangan bergetar. Ia menatap deretan angka di kartu itu, dan merasakan hatinya teriris. Kartu itu memang terhubung dengan rekening Bram. Tapi rekening Bram adalah rekening gaji dari perusahaan milik Arini. Dan limit tak terbatas itu disetujui oleh Direktur Keuangan Wijaya Group atas perintah rahasia Arini sendiri. Bram memberinya sebuah dunia yang sejak awal sudah menjadi miliknya. Saat itu, Arini sadar, ia mungkin telah memenangkan ujiannya, tapi ia telah kehilangan suaminya. Pria yang ia cintai telah mati, digantikan oleh sosok asing yang angkuh ini. Dan malam ini, di restoran ini, semua kepura-puraan itu akhirnya berakhir. Topeng kesederhanaan yang ia kenakan selama 10 tahun akan segera ia tanggalkan. Dunia di sekitar Bram terasa miring. Suara-suara di restoran, yang tadinya hanya bisikan, kini terdengar seperti raungan ombak yang siap menelannya. Wajah Pak Tirtayasa yang penuh hormat pada Arini, dan wajah Luna yang pucat karena syok, semuanya berputar dalam sebuah kaleidoskop mimpi buruk. Ia masih berusaha mencerna 3 kata sakral itu, Nyonya Direktur Utama. Bagaimana bisa? Arini, istrinya, yang setiap hari ia tinggalkan di rumah sederhana mereka, yang menurutnya tidak tahu apa-apa tentang dunia luar selain resep masakan dan urusan rumah tangga, adalah pemilik dari semua ini? Logikanya menolak, tetapi matanya tidak bisa berbohong. Arini, yang kini sepenuhnya memegang kendali situasi, memberikan anggukan singkat kepada Pak Tirtayasa. Ia lalu menatap pelayan yang sejak tadi berdiri kaku di dekat meja. Tolong tagihannya ke meja ini. Perintahnya dengan suara yang tenang namun tak terbantahkan. Otoritas dalam suaranya begitu alami, seolah ia telah memberikan perintah seperti itu seumur hidupnya. Pelayan itu tergagap sejenak sebelum bergegas mengambil mesin pembayaran, dan sebuah map kulit hitam berisi tagihan makan malam mereka. Angkanya pastilah fantastis, mengingat menu dan anggur mahal yang Bram pesan untuk mengesankan Luna. Namun, Bram tidak peduli dengan angkanya. Dalam kabut kebingungannya, sisa-sisa kesombongannya masih bergejolak. Ia adalah seorang direktur. Ia yang berkuasa. Ia yang membayar. Ini pasti hanya salah paham. Sebuah lelucon kejam yang Arini mainkan. Biar aku yang bayar, desis Bram, tangannya secara otomatis merogoh saku jasnya dan mengeluarkan dompet kulit buaya miliknya. Ia menarik keluar kartu kredit hitam metalik andalannya, kartu yang menjadi simbol statusnya, kartu yang sama yang pernah ia berikan replikanya pada Arini setahun yang lalu. Dengan gerakan sedikit gemetar, ia menyerahkannya pada pelayan. Gunakan ini. Pelayan itu menggesek kartu tersebut. Mesin berbunyi pelan, lalu layarnya menyala merah. Mohon maaf, Pak, kartunya ditolak, kata pelayan itu dengan sopan, meskipun matanya menunjukkan sedikit rasa gugup. Apa? Tidak mungkin, sergah Bram. Mesin kalian pasti rusak. Coba lagi. Pelayan itu mencoba lagi. Hasilnya sama. Ditolak. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai mengalir di pelipis Bram. Luna menatapnya dengan cemas, kilatan keraguan mulai muncul di matanya. Pakai yang ini. Bram membanting kartu platinum perusahaan ke atas meja. Itu kartu korporat, limitnya ratusan juta. Pelayan itu menggeseknya. Ditolak. Coba yang ini. Bram mengeluarkan kartu emas dari bank lain, kartu pribadinya yang pertama. Ditolak. Setiap penolakan adalah sebuah tamparan keras di wajahnya. Harga dirinya dilucuti lapis demi lapis di depan umum. Para tamu di meja lain kini tidak lagi berbisik. Mereka menatap terang-terangan, menikmati drama memalukan yang terjadi. Wajah Bram memerah karena malu dan panik. Ia seperti seorang penyihir yang tiba-tiba kehilangan semua mantranya. Semua simbol kekuasaannya kini hanyalah kepingan plastik tak berguna. Arini, yang sejak tadi hanya mengamati dengan sabar, akhirnya menyesap air putihnya dengan gerakan elegan. Ia meletakkan gelasnya tanpa suara. Ada masalah, Mas? Tanyanya dengan nada pura-pura ingin tahu. Mungkin bukan mesinnya yang rusak. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Mungkin masalahnya adalah karena semua aset atas nama Bramantio Wicaksono baru saja dibekukan total sekitar 10 menit yang lalu, tepat saat kamu akan menalakku. Pernyataan itu menghantam Bram seperti sebuah godam. Apa maksudmu? Maksudku sangat sederhana, lanjut Arini, matanya menatap tajam, tanpa emosi. Bukan hanya kartu kreditmu yang tidak bisa dipakai.
tapi juga rekening tabunganmu, rekening gajimu. Akses mobile banking MU sudah dicabut. Bahkan beberapa lot saham perusahaan yang kamu kira bonus atas kinerjamu yang cemerlang, yang sebenarnya adalah hadiah dariku, sudah ditarik kembali ke pemilikannya. Setiap kalimat adalah hukuman mati bagi satu aspek kehidupannya. Ia melucuti Bram dari semua senjatanya, satu persatu, dengan presisi seorang ahli bedah. Semua fasilitas yang kamu nikmati, Bram, Arini mencondongkan tubuhnya sedikit, suaranya merendah menjadi bisikan yang dingin. Mobil yang kamu kendarai, rumah yang kamu tinggali, jas yang kamu pakai, bahkan jam tangan di pergelanganmu itu, semuanya berasal dari satu sumber tunggal. Dan malam ini, sumber itu memutuskan bahwa investasinya padamu tidak lagi menguntungkan. Jadi, aku menutup kerannya. Luna, yang sejak tadi diam, akhirnya tidak tahan lagi. Pembohong. Kamu pikir kami akan percaya omong kosongmu? Pekiknya, suaranya bergetar karena campuran antara ketakutan dan amarah. Arini bahkan tidak menoleh padanya. Ia hanya mengangkat satu alisnya. Aku tidak sedang berbicara denganmu, katanya datar, sebuah penolakan telak yang membuat Luna bungkam seketika. Arini kemudian berdiri. Ia merapikan blusnya yang sederhana, yang kini tampak lebih agung daripada gaun merah menyala milik Luna. Ia menatap Bram untuk terakhir kalinya, pria yang kini terlihat begitu kecil dan menyedihkan di kursinya. Tidak ada lagi cinta atau benci di mata Arini, yang ada hanya kekosongan, seolah ia sedang melihat sebuah investasi yang gagal. Ia berbalik untuk pergi, namun berhenti sejenak di samping Luna. Dengan senyum sinis yang tipis, ia menatap wanita yang telah menghinanya. Nikmati makan malam kalian. Oh ya, karena sepertinya pacarmu yang hebat ini tidak bisa membayar, mungkin kamu bisa membayarnya dengan jam tangan mewahmu itu? Atau kalung berlian di lehermu? Kudengar, dapur di sini kekurangan tenaga, jadi sepertinya kalian berdua yang akan mencuci piring malam ini. Setelah melontarkan kalimat terakhir yang berbisa itu, Arini berbalik dan berjalan dengan anggun menuju pintu keluar. Ia tidak menoleh ke belakang. Pak Tirtayasa memberi isyarat kepada dua petugas keamanan berbadan tegap untuk mendekati meja itu, memastikan Bram dan Luna tidak bisa melarikan diri. Arini melangkah keluar dari restoran, meninggalkan kekacauan dan kehancuran di belakangnya, menghirup udara malam Jakarta yang kini terasa begitu segar dan penuh dengan kebebasan. Begitu pintu kaca lecil tertutup di belakang Arini, atmosfer di meja sudut itu meledak. Keheningan yang mencekam pecah menjadi pertengkaran yang sengit dan buruk. Bram, dalam keadaan panik dan putus asa, meraih ponselnya. Ia mencoba membuka aplikasi perbankan miliknya. Seperti yang dikatakan Arini, sebuah notifikasi merah muncul di layar, akses diblokir. Silakan hubungi kantor cabang terdekat. Jantungnya serasa jatuh ke lambungnya. Ia mencoba menelepon manajer bank pribadinya, orang yang biasanya akan menjawab panggilannya kapanpun. Kali ini, panggilannya langsung dialihkan ke pesan suara. Penolakan digital itu adalah bukti yang tak terbantahkan. Semua yang dikatakan Arini adalah benar. Ia bangkrut. Dalam sekejap, ia bukan siapa-siapa. Apa-apaan ini, Bram? Luna akhirnya meledak. Suaranya melengking tinggi, menarik lebih banyak perhatian. Wajahnya yang cantik kini berkerut karena amarah dan ketakutan. Semua keanggunannya lenyap, digantikan oleh kepanikan seorang parasit yang inangnya baru saja mati. Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang kamu direktur hebat. Ternyata kamu cuma numpang hidup sama istrimu yang kampungan itu? Kamu menipuku. Aku tidak menipu. Aku tidak tahu apa-apa soal ini. Balas Bram, suaranya terdengar lemah. Ia mencoba membela diri, tetapi ia bahkan tidak bisa meyakinkan dirinya sendiri. Selama ini ia begitu sombong, begitu yakin akan kemampuannya, hingga ia tidak pernah bertanya dari mana semua kemudahan itu datang. Tidak tahu katamu, cibir Luna dengan tawa histeris. Jadi selama ini aku membuang-buang waktuku dengan seorang penipu? Pria tak berguna yang bahkan tidak bisa membayar makan malamnya sendiri? Aku meninggalkan pengusaha lain untukmu, Bram, dan ini yang kudapatkan. Pertengkaran mereka menjadi tontonan utama di restoran itu. Para tamu tidak lagi berpura-pura tidak melihat. Mereka menonton dengan terbuka, beberapa bahkan tersenyum puas. Pasangan sempurna yang tadi memamerkan kemesraan kini saling mencabik seperti anjing liar. Hinaan demi hinaan dilontarkan Luna. Ia mengatai Bram impoten, pembohong, dan pria paling bodoh yang pernah ia temui. Bram, yang sudah kehilangan seluruh harga dirinya, hanya bisa menerima semua itu, sesekali mencoba membantah dengan lemah. Di tengah kekacauan itu, Pak Tirtayasa mendekat bersama dua petugas keamanan. Sikapnya tetap sopan, namun matanya dingin. Maaf, Tuan, Nona.
Tagihan makan malam Anda sebesar 27 juta rupiah, harus segera diselesaikan. 27 juta. Angka yang biasanya tidak berarti apa-apa bagi Bram kini terasa seperti vonis hukuman. Luna terbelalak. Aku tidak punya uang sebanyak itu, jeritnya. Bagaimana dengan perhiasan Anda, Nona? Atau jam tangan Tuan? Saran Pak Tirtayasa dengan tenang. Ini adalah puncak dari penghinaan. Dengan tangan gemetar dan di bawah tatapan puluhan pasang mata, Luna terpaksa melepaskan gelang berlian pemberian Bram. Petugas keamanan menaksirnya dengan cepat. Ini tidak cukup, katanya datar. Bram kemudian harus melepaskan jam tangan mahalnya, simbol kesuksesan yang selalu ia banggakan. Gabungan dari kedua barang itu akhirnya cukup untuk menutupi tagihan. Mereka diperbolehkan pergi, namun dengan rasa malu yang akan membekas seumur hidup. Mereka berjalan keluar dari restoran dalam keheningan yang penuh kebencian. Tanpa mobil, tanpa uang, tanpa tujuan. Begitu sampai di lobi, Luna berhenti dan menatap Bram dengan jijik. Jangan pernah hubungi aku lagi, Bram. Hubungan kita selesai. Kamu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Setelah mengatakan itu, ia berbalik dan berjalan tergesa-gesa menuju jalan raya, mencoba menghentikan taksi, meninggalkan Bram sendirian di depan lobi yang megah itu. Bram berdiri termangu, merasakan dinginnya malam Jakarta menembus jas mahalnya yang kini terasa seperti kostum badut. Ia telah kehilangan segalanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Kekayaannya, pekerjaannya, wanita simpanannya, dan harga dirinya. Saat ia sedang merenungi nasibnya, ponsel di sakunya bergetar. Sebuah notifikasi email masuk. Dengan tangan yang masih gemetar, ia membukanya. Pengirimnya adalah Departemen Sumber Daya Manusia PT Cakra Dinamika. Jantungnya berdebar kencang saat ia membaca subjeknya, pemberitahuan pemutusan hubungan kerja. Ia membuka email itu. Isinya singkat, formal, dan brutal. Kepada YTH. Bapak Bramantio Wicaksono. Berdasarkan peninjauan yang dilakukan oleh Dewan Direksi dan pemilik utama Wijaya Group, dengan menyesal kami memberitahukan bahwa kontrak kerja Anda dengan PT Cakra Dinamika dihentikan dengan segera pertanggal hari ini. Keputusan ini dibuat berdasarkan pelanggaran berat terhadap kode etik perusahaan dan penyalahgunaan fasilitas yang telah merugikan perusahaan. Semua fasilitas perusahaan harap dikembalikan selambat-lambatnya besok pagi. Terima kasih atas kerja sama Anda selama ini. Hormat kami, Departemen SDM, PT Cakra Dinamika. Bram membaca email itu berulang kali, berharap ada kesalahan. Namun, matanya kemudian tertuju pada bagian paling bawah, di bawah tanda tangan digital Direktur SDM dan CEO. Ada satu baris kalimat tambahan yang menjadi paku terakhir di peti matinya, kalimat yang menghapus sisa-sisa harapannya. Disetujui dan disahkan atas nama pemilik perusahaan, Arini Wijaya. Namanya tertera di sana. Jelas dan tak terbantahkan. Ini bukan hanya pemecatan. Ini adalah eksekusi. Sebuah pesan yang sangat personal. Arini tidak hanya menceraikannya secara emosional, ia menghapusnya dari dunia yang telah ia bangun untuknya. Bram merosot ke lantai lobi yang dingin, ponsel terlepas dari genggamannya. Suara klakson mobil dan hiruk-pikuk kota seolah menghilang. Yang bisa ia dengar hanyalah gema tawa Arini di kepalanya, tawa yang menandai awal dari kehancurannya. Pagi datang membawa cahaya matahari yang tajam, menembus jendela-jendela kaca raksasa sebuah apartemen penthouse yang terletak di puncak gedung Wijaya Tower. Di sini, di lantai tertinggi yang seolah menyentuh awan, Jakarta terhampar di bawah laksana sebuah peta mainan yang rumit. Pemandangan 360 derajat itu adalah simbol kekuasaan mutlak, sebuah pemandangan yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang berada di puncak rantai makanan. Inilah dunia Arini yang sebenarnya. Bukan rumah bergaya minimalis di permata hijau yang ia tinggali bersama Bram, rumah yang sengaja ia pilih untuk menjaga penyamarannya. Ini adalah singgasananya. Interiornya didominasi warna putih, abu-abu, dan aksen emas. Perabotannya sedikit namun masing-masing adalah karya seni mahal. Kesan yang tercipta adalah kemewahan yang tenang, efisien, dan sangat kuat. Arini berdiri di depan jendela, membelakangi pemandangan kota. Ia tidak lagi mengenakan blus katun sederhana. Pagi ini, ia terbalut dalam sebuah powersuit berwarna biru tua yang dijahit khusus untuknya, potongannya tajam dan sempurna membingkai siluetnya. Rambutnya yang biasa diikat ekor kuda kini ditata dalam sanggul modern yang rapi dan elegan oleh penata rambut pribadinya. Wajahnya dirias tipis namun profesional, menonjolkan tatapan matanya yang kini begitu jernih dan fokus. Transformasinya total. Wanita lembut dan sabar yang semalam dihina di restoran telah lenyap, digantikan oleh Nyonya Arini Wijaya, sang direktur utama, seorang ratu yang baru saja merebut kembali kerajaannya. Di hadapannya,
Di ruang kerja yang luas dan canggih, asisten pribadinya yang sangat kompeten, seorang wanita muda bernama Rina, berdiri sambil memegang tablet. Rina melaporkan perkembangan situasi dengan suara yang cepat dan tepat. Selamat pagi, Nyonya. Sesuai instruksi Anda tadi malam, semua eksekusi telah berjalan lancar, lapor Rina. Tim legal telah membekukan seluruh aset pribadi atas nama Bramantio Wicaksono pada pukul 20.25 waktu Indonesia Barat. Tim audit internal kami bekerja semalaman dan telah menemukan bukti-bukti kuat penyelewengan dana perusahaan untuk membiayai gaya hidup Nona Luna, termasuk sewa apartemen, pembelian barang mewah, dan beberapa perjalanan liburan yang dikamuflasekan sebagai perjalanan bisnis. Arini mengangguk pelan, wajahnya tidak menunjukkan emosi. Ia tidak merasakan gelombang kemenangan atau kegembiraan. Yang ia rasakan adalah kelegaan yang dingin, seperti seorang dokter yang berhasil mengangkat tumor ganas dari tubuh pasien. Ini bukan balas dendam yang didasari emosi, ini adalah sebuah operasi bisnis yang bersih dan perlu. Bram bukan lagi suaminya. Ia adalah aset yang beracun, sebuah investasi yang merugi dan harus segera dilikuidasi sebelum menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada perusahaannya. Bagaimana dengan aset fisik? Tanya Arini, suaranya tenang dan berwibawa. 3 mobil mewah yang terdaftar atas nama perusahaan namun digunakan secara pribadi oleh Tuan Bram sudah berhasil ditarik oleh tim kami dari kediaman Permata Hijau dan dari parkiran apartemen Nona Luna subuh tadi, jawab Rina. Rumah di Permata Hijau, yang sertifikatnya sepenuhnya atas nama Nyonya, sedang dalam proses pengosongan dan akan segera masuk ke daftar jual divisi properti kita. Tim kami hanya mengizinkan Tuan Bram untuk mengambil barang-barang pribadinya saja, seperti pakaian dan dokumen pribadi. Arini terdiam sejenak, memikirkan rumah itu. Rumah tempat ia mencoba membangun sebuah keluarga normal, rumah tempat ia menyimpan harapan-harapannya. Kini rumah itu terasa asing, terkontaminasi oleh kebohongan. Menjualnya adalah satu-satunya cara untuk menghapus jejak masa lalu yang menyakitkan. Bagus, kata Arini, pastikan semua berjalan sesuai prosedur. Saya tidak mau ada celah hukum apapun. Bagaimana dengan posisinya di perusahaan? Surat pemutusan hubungan kerja resmi telah dikirimkan ke email pribadinya tadi malam. Divisi keamanan IT juga telah mencabut seluruh aksesnya ke sistem perusahaan. Pengumuman internal mengenai pergantian direksi akan disebarkan pagi ini, jelas Rina. Setiap kalimat dari Rina adalah penegasan bahwa dunia Bram telah dibongkar pasang dalam waktu kurang dari 12 jam. Arini merasa sebuah beban berat yang selama ini menekan pundaknya terangkat. Beban untuk berpura-pura, beban untuk menekan potensinya sendiri, beban untuk hidup dalam kebohongan demi seorang pria yang ternyata tidak pantas mendapatkannya. Selama 10 tahun, ia mengecilkan dirinya agar Bram bisa merasa besar. Ia meredupkan sinarnya agar Bram bisa tampak cemerlang. Kini, ia tidak akan melakukannya lagi. Rina berdeham pelan. Satu lagi, Nyonya. Pak Suryo sudah tiba dan menunggu di ruang rapat. Persilakan beliau masuk, perintah Arini. Seorang pria berusia 50-an, berkacamata, dan membawa tas kerja dari kulit, masuk ke ruangan. Pak Suryo, pengacara kepercayaan keluarga Wijaya sejak zaman ayahnya, membungkuk sedikit pada Arini. Selamat pagi, Nyonya Arini. Pagi, Pak Suryo. Bagaimana dokumennya? Tanya Arini langsung ke inti permasalahan. Pak Suryo membuka tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah map tebal berwarna biru tua. Ia meletakkannya dengan hati-hati di atas meja kaca di depan Arini. Semua sudah siap, Nyonya. Gugatan cerai dengan alasan perselingkuhan dan perbuatan tidak menyenangkan. Ditambah dengan tuntutan ganti rugi atas semua kerugian perusahaan yang disebabkan oleh Tuan Bram. Bukti-bukti yang dikumpulkan tim audit lebih dari cukup untuk memenangkan kasus ini dengan telak. Arini menatap map itu untuk waktu yang lama. Inilah titik akhir dari pernikahannya. Sebuah akhir yang tidak pernah ia bayangkan, namun kini harus ia hadapi. Tidak ada air mata, tidak ada keraguan. Yang ada hanya kepastian. Ia mengulurkan tangannya dan menyentuh sampul map yang dingin itu. Ia kemudian berjalan kembali ke arah jendela raksasa. Ia menatap hamparan gedung-gedung beton yang menjulang di bawahnya, menatap denyut nadi kota yang sibuk. Kota ini, kerajaan bisnis ini, adalah warisannya, tanggung jawabnya. Ia telah mengabaikannya terlalu lama demi sebuah ilusi cinta. Sekarang, saatnya untuk kembali ke singgasananya. Sudah siap, Nyonya? Tanya Pak Suryo dengan lembut, seolah bisa merasakan beratnya momen itu. Arini tidak menoleh. Matanya masih menatap lurus ke Cakrawala, ke masa depan yang kini terbentang luas di hadapannya. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan kekuatan mengalir kembali ke dalam dirinya. Lebih dari siap, jawabnya, suaranya mantap dan penuh keyakinan. Di belahan kota yang lain,
Di sebuah apartemen mewah yang disewa Bram untuknya, Luna terbangun dengan kepala pusing. Sinar matahari pagi menerobos masuk melalui tirai sutra yang tidak tertutup rapat, menyilaukan matanya. Semalam, setelah meninggalkan Bram di lobi Le Ciel, ia berhasil mendapatkan taksi dan pulang dengan sisa-sisa harga dirinya yang tercabik-cabik. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua yang terjadi hanyalah mimpi buruk. Bahwa Arini hanyalah wanita gila yang mengarang cerita. Ia tertidur dalam penyangkalan, berharap saat ia bangun nanti, Bram akan menelepon, meminta maaf, dan mengatakan semuanya sudah beres. Namun, tidak ada panggilan masuk dari Bram. Ponselnya sunyi. Rasa cemas mulai merayapinya. Ia meraih ponsel dan mencoba menghubungi Bram, namun panggilannya tidak tersambung. Ia beralih membuka media sosial, berharap menemukan pelarian. Namun yang ia temukan justru neraka. Kabar tentang drama di Le Ciel sudah menyebar seperti api di kalangan sosialita Jakarta. Akun-akun gosip di Instagram bahkan sudah memuat cerita versinya sendiri, lengkap dengan foto-foto buram yang diambil pengunjung lain. Fotonya yang sedang berteriak pada Bram, foto Bram yang terlihat hancur, dan deskripsi tentang bagaimana mereka tidak bisa membayar tagihan. Komentar-komentar di bawahnya begitu kejam dan menusuk. Ia disebut pelakor tidak tahu diri, wanita murahan, dan bahan tertawaan baru di kota. Wajah Luna memucat. Reputasinya, satu-satunya modal yang ia miliki, hancur dalam semalam. Dengan panik, ia mulai menelepon teman-teman dekatnya, para wanita yang biasa menemaninya berbelanja dan berpesta. "Halo, Debbie, kamu lihat gosip itu? Itu semua tidak benar," katanya pada panggilan pertama. "Oh ya, Lun, tapi kata temanku yang ada di sana, ceritanya persis seperti itu." "Maaf ya, aku lagi sibuk, nanti kuhubungi lagi," jawab Debbie dengan nada dingin sebelum menutup telepon. Panggilan kedua, kepada Vika, lebih buruk lagi. "Vika, aku butuh bantuanmu." "Bantuan apa?" "Aku tidak mau ikut campur urusanmu dengan istri sah. Apalagi kalau istri sahnya itu ternyata pemilik Wijaya Group. Kamu gila ya cari masalah sama dia? Jangan hubungi aku lagi, Lun. Aku tidak mau namaku ikut terseret," kata Vika ketus, lalu memblokir nomornya. Satu persatu, semua orang yang ia anggap teman meninggalkannya. Mereka yang dulu memujinya kini mencemoohnya di belakang. Mereka semua adalah parasit, sama sepertinya, dan mereka tahu kapan harus meninggalkan inang yang sudah sekarat. Luna melempar ponselnya ke tempat tidur dengan frustrasi. Ia sendirian. Benar-benar sendirian. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Sebuah nomor tak dikenal. Dengan sedikit harapan, ia mengangkatnya. "Halo, dengan Nona Luna?" Suara seorang pria yang terdengar formal. "Ya, ini siapa?" "Saya dari manajemen apartemen Elysium. Kami hanya ingin menginformasikan bahwa kontrak sewa unit Anda, yang berada di bawah nama PT Cakra Dinamika, telah diputus secara sepihak oleh perusahaan tersebut pagi ini. Biaya sewa untuk bulan ini juga belum terbayarkan. Sesuai prosedur, kami memberikan waktu hingga besok pagi pukul 9 untuk Anda mengosongkan unit dan mengambil barang-barang Anda. Setelah itu, akses kartu Anda akan kami nonaktifkan." Jantung Luna serasa berhenti berdetak. "Apa? Kalian tidak bisa melakukan ini. Aku akan bicara dengan Bram." "Kami sudah menerima email resmi dari Tuan Bramantio sendiri, Nona," jawab pria itu dengan nada bosan. "Beliau sudah tidak lagi berafiliasi dengan perusahaan tersebut. Mohon kerjasamanya. Selamat pagi." Telepon ditutup. Luna terduduk lemas di lantai marmer yang dingin. Ia akan menjadi gelandangan. Semua pakaian desainer, tas-tas mahal, sepatu-sepatu cantiknya, semuanya akan segera diusir dari surga kecilnya ini. Ia melihat sekeliling apartemen yang selama ini menjadi kebanggaannya, dan kini semua itu terasa seperti penjara yang akan segera meruntuhinya. Dalam keputusasaan total, hanya satu pikiran gila yang muncul di benaknya. Ia harus menghubungi sumber dari semua masalah ini. Ia harus bicara dengan Arini. Mungkin ia bisa memohon, menangis, meminta belas kasihan. Mungkin ia bisa menawarkan diri untuk menjadi sekutunya melawan Bram. Otaknya yang panik mencoba mencari segala kemungkinan. Dengan tangan gemetar, ia mencari nomor telepon kantor pusat Wijaya Group di internet. Ia menemukannya. Dengan sisa-sisa keberaniannya, ia menekan nomor itu. "Kantor pusat Wijaya Group, selamat pagi, dengan Rina, ada yang bisa saya bantu?" Jawab sebuah suara yang terdengar sangat profesional dan efisien. Saya ingin bicara dengan Nyonya Arini Wijaya," kata Luna, suaranya nyaris tak terdengar. "Boleh saya tahu siapa nama Anda dan keperluannya?" Luna menelan ludah. "Nama saya Luna. Ini,
Ini soal masalah pribadi. Hening sejenak di ujung telepon. Luna bisa mendengar suara ketikan keyboard yang berhenti. Lalu, suara Rina kembali terdengar, namun nadanya telah berubah menjadi sedingin es kutub. Nyonya Wijaya tidak punya waktu untuk parasit, kata Rina dengan penekanan tajam pada setiap katanya. Semua urusan yang menyangkut Anda dan Tuan Bramantio akan diselesaikan melalui jalur hukum. Jangan pernah menghubungi nomor ini lagi. Klik. Panggilan itu diputus. Suara nada sambung yang monoton terdengar di telinga Luna, menjadi lagu pengiring bagi kehancurannya. Ia menatap ponsel di tangannya, lalu mulai tertawa. Tawa yang kosong dan putus asa. Ia telah kehilangan segalanya. Uang, status, teman, rumah, dan kini, bahkan harapan terakhirnya pun telah dipadamkan dengan satu kalimat kejam. Ia, sang sosialita glamor, kini tidak lebih dari sampah yang telah dibuang oleh sang ratu. Beberapa hari setelah badai itu berlalu, Bram menjadi hantu di kotanya sendiri. Ia telah diusir dari rumah permata hijau oleh tim keamanan Arini, hanya diizinkan membawa 2 koper berisi pakaian dan dokumen pribadinya. Setiap langkah keluar dari rumah yang pernah ia sebut miliknya terasa seperti berjalan di atas bara api. Ia mencoba menginap di hotel, namun kartu debitnya pun sudah tak berfungsi. Dengan sisa uang tunai di dompetnya, ia menyewa sebuah kamar pengap di losmen murah di pinggiran kota, tempat yang baunya seperti jamur dan penyesalan. Dunianya yang gemerlap telah menyusut menjadi sebuah ruangan 3x4 meter dengan dinding yang catnya mengelupas. Siang dan malam menyatu dalam kabut alkohol murah dan penyesalan yang tak berujung. Ia menelepon semua orang yang ia kenal, para kolega yang dulu menepuk punggungnya, para teman yang dulu tertawa mendengar leluconnya. Tapi kabar tentang kejatuhannya sudah menjadi legenda urban di kalangan mereka. Panggilannya tidak diangkat, pesannya tidak dibalas. Ia telah menjadi paria, penderita kusta di dunia yang dulu memujanya. Nama Arini Wijaya adalah sebuah tembok tak kasat mata yang kini mengurungnya dari semua kesempatan. Setelah melewati fase penyangkalan dan kemarahan yang membabi buta, ia tiba pada fase terakhir, tawar-menawar yang putus asa. Satu-satunya jalan keluar, satu-satunya harapan, adalah Arini. Ia harus menemuinya. Ia harus membuatnya mengerti. Ia harus membangkitkan kembali Arini yang dulu ia kenal, Arini yang lembut, pemaaf, dan mencintainya tanpa syarat. Dengan sisa-sisa tenaganya, ia membersihkan diri. Ia mengenakan kemeja terbaik yang tersisa, meskipun sudah sedikit kusut, dan pergi ke satu-satunya tempat yang masih menghubungkan mereka, rumah permata hijau. Ia tahu Arini tidak mungkin tinggal di sana lagi, tapi ia yakin Arini akan datang untuk mengurus sisa-sisa barang mereka. Ia menunggu seperti seorang penguntit, bersembunyi di seberang jalan, di bawah naungan sebuah pohon rindang. Berjam-jam ia menunggu, menahan lapar dan panas. Akhirnya, sebuah sedan hitam mewah berhenti di depan gerbang. Jantung Bram berdebar kencang. Arini melangkah keluar dari mobil, diikuti oleh Pak Suryo. Arini tidak lagi terlihat seperti istrinya. Ia terlihat seperti orang asing yang sangat berkuasa, mengenakan blazer putih gading yang membuatnya tampak berkilau di bawah matahari sore. Bram menunggu sampai Pak Suryo kembali masuk ke mobil. Inilah kesempatannya. Saat Arini hendak melangkah masuk menyusul pengacaranya, Bram berlari menyeberang jalan, napasnya terengah-engah. Arini, panggilnya, suaranya serak. Arini berhenti, tubuhnya menegang sejenak. Ia berbalik perlahan. Wajahnya tenang, tanpa ekspresi. Tidak ada keterkejutan, seolah ia sudah menduga Bram akan muncul. Ia menatap penampilan Bram yang kacau, wajahnya yang tidak terurus, dan matanya yang memerah. Tidak ada rasa iba di matanya, hanya penilaian yang dingin. Tanpa pikir panjang, Bram menjatuhkan dirinya berlutut di atas aspal yang panas di hadapan Arini. Ia menanggalkan sisa harga dirinya yang terakhir. Arini, aku mohon, maafkan aku. Isaknya, air mata yang selama ini ia tahan akhirnya tumpah. Aku tahu aku salah. Aku hilaf. Aku telah melakukan kesalahan paling bodoh dalam hidupku. Aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi. Arini hanya diam, mendengarkan. Melihat tidak ada reaksi, Bram menjadi semakin putus asa. Ia meraih ujung celana Arini, seperti seorang anak kecil yang memohon pada ibunya. Ini semua karena Luna, Rin. Dia yang merayuku, dia yang menjebakku dengan semua gaya hidupnya. Aku buta olehnya. Dia tidak berarti apa-apa bagiku, aku bersumpah. Yang aku cintai hanya kamu, selalu kamu. Ia mencoba menarik kartu andalannya, kenangan. Ingat tidak, waktu kita pertama kali bertemu di kedai kopi itu? Waktu kita hanya punya mimpi dan sebungkus keripik singkong untuk berdua? Aku masih pria yang sama, Rin.
Di dalam sini, ia memukul-mukul dadanya, aku masih Bram yang sama, yang mencintaimu apa adanya. Tolong, jangan buang aku seperti ini. Aku akan melakukan apa saja. Aku akan jadi sopirmu, pesuruhmu, aku akan mengepel lantai kantormu seumur hidupku. Asal jangan tinggalkan aku seperti ini. Tangisnya semakin menjadi-jadi. Permohonannya begitu menyedihkan, begitu penuh penyesalan, hingga mungkin bisa meluluhkan hati siapapun. Tapi Arini bukanlah siapapun. Ia telah melewati batas sakit hatinya, dan kini berada di sisi lain di mana emosi tidak lagi bisa menyentuhnya. Setelah Bram kehabisan kata-kata dan hanya bisa terseduh-seduh, Arini akhirnya angkat bicara. Suaranya tidak bergetar, tidak meninggi, hanya datar dan mematikan. Berdirilah, Bram. Kamu membuat pemandangan yang tidak enak dilihat. Perintah itu begitu dingin hingga membuat tangis Bram berhenti seketika. Perlahan, ia bangkit berdiri, kakinya gemetar. Sudah selesai bicaranya? Tanya Arini. Sekarang giliranku. Arini melangkah maju satu langkah, memaksa Bram menatap matanya. Pertama, jangan pernah salahkan Luna. Dia mungkin parasit, tapi kamu adalah inangnya yang dengan sukarela memberinya makan. Dia hanya gejala dari penyakitmu. Penyakit keserakahan, keangkuhan, dan ketidakpuasan yang tak ada habisnya. Ia berhenti sejenak. Kedua, jangan bicara tentang cinta. Kamu tidak pernah mencintaiku. Kamu mencintai versiku yang sederhana, yang membuatmu merasa superior dan berkuasa. Kamu mencintai kenyataan bahwa istrimu tidak pernah menuntut, tidak pernah bertanya, sehingga kamu bisa bebas melakukan apapun yang kamu mau. Kamu tidak mencintai seorang wanita, Bram. Kamu mencintai sebuah cermin yang memantulkan kehebatan versimu sendiri. Bram ingin membantah, tapi lidahnya terasa keluh. Lalu, Arini memberikan pukulan terakhir yang paling telak. Dan ketiga, mengenai permohonanmu. Kamu pikir aku baru tahu semua ini malam itu? Kamu pikir aku bodoh? Senyum sinis tersungging di bibirnya. Aku sudah tahu tentang perselingkuhan kalian sejak 6 bulan yang lalu, Bram. Aku punya foto, rekaman, dan laporan detail dari setiap pertemuan kalian. Malam di Lechiel bukanlah sebuah kebetulan. Itu adalah panggung. Aku tahu kalian akan ada di sana. Aku datang untuk melihat sejauh mana kamu akan melangkah. Aku memberimu tali yang cukup panjang untuk menggantung dirimu sendiri, dan kamu menggunakannya dengan sangat baik. Pernyataan itu menghancurkan sisa-sisa harapan Bram. Jadi selama ini, ia hanya seekor tikus dalam laboratorium Arini. Semua kesombongannya, semua kebohongannya, ternyata hanya bagian dari sebuah observasi. Ia tidak pernah memegang kendali. Tidak sedetik pun. Saat Bram masih terhuyung oleh kenyataan itu, pintu mobil terbuka. Pak Suryo melangkah keluar, membawa map biru tua yang sama. Ia memberikannya pada Arini. Arini mengambil map itu dan menyodorkannya ke dada Bram. Tanda tangani ini, Bram, kata Arini, suaranya melembut untuk pertama kalinya, namun bukan karena iba, melainkan karena sebuah finalitas yang mutlak. Ini satu-satunya hal yang tersisa yang bisa kamu berikan padaku. Ini bukan hartamu, bukan statusmu, bukan permintaan maafmu. Ia menatap Bram lekat-lekat. Ini kebebasanku. Bram menatap map di tangannya. Di sampulnya tertulis jelas, gugatan cerai. Ia kemudian menatap wajah Arini, wajah wanita yang pernah ia cintai, yang telah ia hancurkan, dan yang pada akhirnya justru menghancurkannya dengan begitu sempurna. Ia sadar, tidak ada lagi jalan untuk kembali. Tidak ada lagi kesempatan. Permainan benar-benar telah berakhir. 1 tahun kemudian, aula sebuah hotel bintang 5 yang megah dipenuhi oleh deru percakapan yang antusias dan kilatan lampu kamera. Para tamu terhormat, mulai dari pejabat pemerintah, pemimpin perusahaan, hingga aktivis sosial, berkumpul dengan satu tujuan. Di atas panggung yang didekorasi dengan bunga-bunga lili putih yang melambangkan kemurnian dan awal yang baru, Arini Wijaya berdiri di podium. Ia tidak lagi menyembunyikan dirinya. Ia mengenakan gaun batik modern hasil rancangan desainer muda yang ia dukung. Kainnya menceritakan sebuah filosofi tentang bangkit dari keterpurukan. Senyumnya hangat, bukan lagi senyum tipis penuh rahasia, melainkan senyum tulus yang mencapai matanya, memancarkan aura kepercayaan diri dan kedamaian yang mendalam. Hari ini adalah peresmian Yayasan Fajar Wijaya, sebuah organisasi nirlaba yang ia danai sepenuhnya, didedikasikan untuk memberikan bantuan hukum, finansial, dan psikologis bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, dengan fokus utama pada kekerasan finansial yang seringkali menjadi rantai tak terlihat yang membelenggu korban. Dalam pidatonya, suaranya terdengar mantap dan jelas, bergema di seluruh ruangan.
Pengalaman adalah guru yang paling keras, namun juga yang paling jujur. Ia mengajarkan saya bahwa kemandirian bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah benteng pertahanan terkuat bagi seorang perempuan, kata Arini. Matanya menyapu para hadirin, banyak di antara mereka adalah perempuan dengan kisah perjuangan mereka sendiri. Yayasan ini adalah upaya saya untuk berbagi batu bata dan semen, untuk membantu para perempuan lain di luar sana membangun kembali benteng mereka yang mungkin telah runtuh, bata demi bata, hingga mereka bisa berdiri tegak, menatap matahari, dan merebut kembali masa depan yang sepenuhnya menjadi hak mereka. Tepuk tangan yang membahana bukan lagi sekadar formalitas, melainkan sebuah pengakuan tulus atas perjalanannya. Arini telah berhasil mengubah racun paling mematikan dalam hidupnya menjadi obat bagi orang lain. Ia tidak lagi hanya dikenal sebagai otak bisnis di balik Wijaya Group, tetapi juga sebagai mercusuar harapan. Setelah acara selesai, di tengah kerumunan yang ingin memberi selamat, seorang jurnalis muda dari sebuah majalah perempuan berhasil mendekatinya. Nyonya Wijaya, Anda adalah inspirasi. Anda berhasil melewati badai yang luar biasa dan bangkit dengan begitu kuat. Apa pesan Anda bagi mereka yang mungkin sedang berada di tengah badai mereka sendiri? Arini tersenyum bijak, sebuah senyum yang menyimpan kedalaman pengalaman. Pesannya sederhana. Jangan pernah takut untuk memulai dari awal. Badai memang menakutkan, ia merobohkan segalanya. Tapi ingat, hanya setelah badai reda, kita bisa melihat dengan jelas mana fondasi yang masih kokoh dan mana yang memang sudah seharusnya hancur. Terkadang, kita harus merelakan sebuah bangunan yang kita kira adalah segalanya, untuk menemukan tanah lapang yang jauh lebih berharga untuk membangun sesuatu yang baru, sesuatu yang benar-benar milik kita, diri kita sendiri. Satu pertanyaan terakhir, desak sang jurnalis dengan lembut. Dengan semua yang telah Anda capai, kerajaan bisnis, yayasan ini, apa aset paling berharga yang pernah Anda miliki? Arini terdiam sejenak, tatapannya menerawang jauh, seolah melihat kembali seluruh film kehidupannya. Ia teringat pada Bram yang menjanjikannya dunia, teringat pada dirinya yang dulu mengira cinta adalah satu-satunya harta. Lalu ia kembali menatap sang jurnalis, matanya berkilat jenaka. Dulu kukira cinta. Sekarang aku tahu, aset paling berharga adalah diriku sendiri dan kemampuanku untuk bangkit setelah dikhianati. Ia menambahkan dengan nada yang lebih ringan, anggap saja pengalaman kemarin itu adalah pelajaran bisnis yang sangat mahal, tapi paling berharga. Aku belajar cara paling efektif untuk memangkas aset yang tidak lagi produktif, dan hanya menjadi beban perusahaan. Di sudut lain kota yang sama, di sebuah gedung perkantoran biasa yang fasadnya mulai kusam, kehidupan berdetak dengan irama yang monoton dan menyedihkan. Lantai lobi yang seharusnya mengilap kini dipenuhi jejak sepatu basah karena hujan semalam. Seorang pria berseragam biru pudar mendorong ember pelnya dengan gerakan mekanis yang tanpa semangat. Wajahnya kuyu, tatapannya kosong, seolah jiwanya telah lama pergi meninggalkan raganya. Pria itu adalah Bram. Setelah berbulan-bulan terlempar dari surga dunianya, hidup menggelandang dari satu belas kasihan ke belas kasihan lainnya, inilah satu-satunya pekerjaan yang bisa ia dapatkan. Ia, yang dulu pernah duduk di puncak gedung menatap kota sebagai miliknya, kini harus menunduk dalam-dalam untuk membersihkan kotoran dari sepatu orang-orang yang bahkan tidak menyadari keberadaannya. Saat ia berbelok di koridor menuju toilet, ia berpapasan dengan seorang wanita yang berjalan tergesa-gesa sambil membawa setumpuk map. Wanita itu mengenakan blazer hitam dari bahan polyester yang ukurannya tidak pas, dan riasan tipis di wajahnya gagal menutupi lingkaran hitam di bawah mata yang menandakan kurang tidur dan stres berkepanjangan. Wanita itu adalah Luna. Setelah diusir dan diasingkan, ia harus membuang jauh-jauh mimpinya tentang tas desainer dan liburan ke Eropa. Ia berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai resepsionis tingkat rendah di gedung yang sama, sebuah kebetulan kejam dari takdir. Kehidupan glamornya telah ditukar dengan gaji bulanan yang selalu habis sebelum akhir bulan dan keharusan untuk tersenyum manis pada setiap tamu, bahkan pada mereka yang bersikap kasar padanya. Mata mereka bertemu hanya dalam sepersekian detik yang canggung. Tidak ada sapaan. Yang ada hanyalah kilatan pengakuan yang menyakitkan, sebuah kejutan listrik dari masa lalu yang menghanguskan, diikuti oleh gelombang rasa malu yang membakar pipi keduanya. Mereka adalah cermin hidup dari kegagalan satu sama lain. Dengan cepat, hampir bersamaan, keduanya membuang muka. Bram mendorong embernya lebih cepat, fokus pada noda kopi di lantai, sementara Luna mempercepat langkahnya menuju lift, seolah-olah mereka adalah dua orang asing yang tidak pernah berbagi ranjang, tidak pernah berbagi tawa, dan tidak pernah hancur bersama di malam yang sama di sebuah restoran mewah. Nasib, dalam ironinya yang paling pahit, telah mempertemukan mereka kembali, bukan sebagai pasangan idaman yang berkuasa, melainkan sebagai dua pecundang tanpa nama dalam drama kehidupan mereka sendiri. Malam itu, Arini menikmati secangkir teh melati di kafenya yang tenang, sementara Bram dan Luna kembali ke kamar sempit mereka masing-masing,
menelan makan malam murah sambil dihantui oleh kenangan akan rasa steak wagyu yang tidak akan pernah bisa mereka cicipi lagi. Arini telah benar-benar bebas, sementara mereka berdua terkurung selamanya dalam penjara yang mereka ciptakan sendiri. 2 tahun kemudian, di sebuah villa pribadi yang berdiri anggun di atas tebing yang menghadap langsung ke Samudra Hindia, Arini Wijaya menemukan ritme kehidupannya yang baru. Semburat jingga dan ungu dari matahari terbenam melukis cakrawala, menciptakan pemandangan yang begitu indah hingga terasa menyakitkan. Debur ombak yang menghantam karang di bawah menjadi musik latar yang abadi, sebuah simfoni alam yang mengingatkannya akan kekuatan dan ketenangan. Di tangannya, cangkir porselen berisi teh hangat rasa pas, memberikan kehangatan yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia tidak lagi tinggal di penthouse-nya yang megah di Jakarta kecuali untuk urusan bisnis. Tempat ini, tempat di mana ia bisa mendengar pikirannya sendiri, telah menjadi rumahnya yang sesungguhnya. Di sampingnya, duduk seorang gadis muda berusia awal 20-an bernama Maya. Mata gadis itu berbinar penuh semangat, meskipun ada sedikit keraguan di sana. Maya adalah salah satu anak didik pertama dari Yayasan Fajar Wijaya, seorang gadis cerdas dari keluarga sederhana yang nyaris putus kuliah karena masalah ekonomi. Kini, dengan dukungan yayasan, ia tidak hanya melanjutkan studinya di bidang bisnis, tetapi juga sedang merintis sebuah usaha kecil di bidang kerajinan tangan daur ulang. Arini telah menjadi mentor pribadinya. "Saya takut, Bu Arini," kata Maya pelan, suaranya nyaris tertelan oleh suara angin laut. "Proposal bisnis saya diterima untuk pendanaan tahap awal, tapi tekanannya besar sekali. Bagaimana kalau saya gagal? Bagaimana kalau saya mengecewakan semua orang, terutama Ibu?" Arini meletakkan cangkirnya dan menatap Maya dengan senyum lembut. "Maya, dengarkan saya. Rasa takut itu normal. Itu tandanya kamu peduli. Tapi jangan biarkan rasa takut itu melumpuhkanmu. Anggaplah kegagalan itu bukan sebagai akhir dari dunia, tapi sebagai data. Data yang sangat berharga." Ia berhenti sejenak, matanya menatap jauh ke lautan. "Dulu, saya pernah melakukan sebuah investasi besar dalam hidup saya. Saya menanamkan waktu, kepercayaan, dan seluruh hati saya. Selama bertahun-tahun, investasi itu tampak baik-baik saja di permukaan, tapi di dalamnya sudah membusuk. Ketika akhirnya semuanya runtuh, rasanya seperti kiamat. Saya kehilangan segalanya." "Tapi Ibu bangkit," potong Maya. "Ya," sahut Arini. "Saya bangkit karena saya belajar dari kegagalan itu. Saya belajar untuk menganalisis data. Saya belajar mengenali aset yang beracun dan kapan waktu yang tepat untuk melakukan cut loss sebelum kerusakannya menyebar lebih jauh. Saya belajar bahwa aset paling penting yang harus selalu dijaga dan dikembangkan adalah aset inti, diri kita sendiri. Jadi, jika nanti usahamu menghadapi tantangan, atau bahkan gagal, jangan lihat itu sebagai akhir. Lihat itu sebagai laporan audit yang jujur. Pelajari datanya, perbaiki strategimu, dan investasikan kembali pada dirimu. Kamu mengerti?" Maya mengangguk, matanya berkaca-kaca karena terharu. Nasihat itu jauh lebih berharga daripada modal uang manapun. Ia merasa mendapatkan kekuatan baru. Mereka melanjutkan percakapan hingga senja benar-benar berganti menjadi malam, di mana Arini berbagi lebih banyak tentang strategi bisnis dan pelajaran hidup, mengubah pengalamannya yang paling kelam menjadi peta jalan bagi generasi penerusnya. Sementara itu, di bawah langit yang sama yang kini telah gelap dan hanya diterangi oleh lampu-lampu jalan yang kekuningan, jam pulang kerja telah usai. Di area parkir basement yang remang dan pengap, Bram menyandarkan tubuhnya yang lelah pada pilar beton yang dingin. Ia sengaja menunggu. Sejak pertemuan canggung mereka di koridor setahun yang lalu, ia dan Luna telah mengembangkan sebuah rutinitas aneh untuk saling menghindari. Tapi malam ini, Bram merasa tidak tahan lagi. Rasa sepi dan kesia-siaan menggerogotinya hingga ke tulang. Ia butuh seseorang, siapapun, untuk berbagi beban penderitaannya. Tak lama kemudian, ia melihat sosok Luna berjalan ke arah pintu keluar. Langkahnya berat, bahunya merosot. Bram memberanikan diri. "Luna," panggilnya, suaranya serak dan terdengar asing di telinganya sendiri. Luna berhenti, tubuhnya menegang. Ia berbalik dengan sangat perlahan, wajahnya dalam bayangan menunjukkan ekspresi lelah dan jengkel. "Mau apa kamu?" desisnya. Aku hanya berpikir." Bram tergagap, melangkah mendekat. "Semua ini tidak adil. Kita berdua terjebak di sini, sementara dia hidup seperti ratu. Semua ini salahnya. Dia yang menghancurkan kita." Ia mencari-cari simpati di mata Luna, berharap menemukan sekutu dalam kebencian mereka. "Mungkin kalau kita saling membantu." Sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya yang menyedihkan, Luna tertawa. Tawa yang kering,
tajam, dan sama sekali tidak ada jenaka di dalamnya. Itu adalah suara keputusasaan murni yang telah mengeras menjadi kebencian. Membantu? Membantu apa, Bram? Membantumu mendorong Ember Pearl? Atau kamu mau membantuku mengangkat telepon? Cibirnya. Ia melangkah maju, menunjuk dada Bram dengan jarinya. Dengar baik-baik, pria bodoh. Tidak ada kita. Yang ada hanya kamu, hantu yang gentayangan di gedung ini, pengingat berjalan dari semua kesalahan yang pernah kubuat. Dan aku, yang harus melihat wajahmu setiap hari dan diingatkan betapa bodohnya aku dulu. Matanya berkilat liar. Semua ini bukan salah Arini. Ini salahmu. Salahmu karena kamu lemah. Salahmu karena kamu pembohong. Dan salahku karena aku percaya padamu. Luna, tolong. Jangan sebut namaku, bentaknya. Menjauh dariku. Melihatmu saja sudah membuatku mual. Setidaknya aku masih punya wajah untuk bekerja di depan. Sedangkan kamu bahkan tidak punya apa-apa lagi. Dengan kata-kata terakhir yang berbisa itu, Luna berbalik dan berjalan cepat meninggalkan Bram, langkah kakinya menggema di garasi yang sepi. Bram terpaku di tempatnya, setiap kata Luna menusuknya lebih dalam daripada kehilangan semua uangnya. Ia akhirnya mengerti. Bahkan dalam kehancuran pun, mereka tidak bisa bersatu. Kebencian mereka satu sama lain sama besarnya dengan penyesalan mereka. Ia sendirian. Benar-benar sendirian dalam kegelapan. Jauh dari sana, di teras vilanya, Arini menatap hamparan bintang yang bertaburan di langit malam yang bersih. Ia tidak lagi memikirkan masa lalu, tidak lagi mengingat nama-nama yang pernah memberinya luka. Pikirannya kini dipenuhi oleh masa depan. Rencana untuk membangun pusat pelatihan keterampilan di samping yayasannya, prospek investasi di sektor energi terbarukan, dan perjalanan ke pelosok negeri yang ingin ia jelajahi. Ia telah menemukan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki segalanya atau dicintai oleh seseorang, melainkan tentang menjadi cukup bagi dirinya sendiri, dan kemudian menggunakan kecukupan itu untuk memberi arti bagi kehidupan orang lain. Dan di bawah tatapan alam semesta yang luas dan tak terbatas, Arini tahu, dengan kepastian yang menenangkan, bahwa fajarnya yang baru telah benar-benar tiba, dan kali ini, tidak akan ada badai yang bisa meredupkannya lagi.